Kenapa ada perusahaan yang bisa menjadi besar, menggurita, menjadi raksasa, menjadi pemenang pasar di sebuah negara atau bahkan di dunia? Kenapa ada juga perusahaan yang kayaknya orangnya ini CEO-nya, pemimpinnya, ownernya, timnya udah kerja keras pagi, siang, malam, Senin sampai Minggu nggak pernah tidur bertahun-tahun, tiba-tiba 10, 20, 30 tahun berlalu tapi ternyata masih kecil aja. Anda pernah nanya gitu juga nggak? Atau bertanya tentang diri Anda sendiri mungkin? Saya pernah bertanya dan masih bertanya mungkin. Tapi sebelum itu, kita analogikan analogi sederhana. Kenapa Indonesia itu ketika ngomongin cabang olahraga, misalnya kita ngomongin di Olimpiade, lebih sering menang yang mainnya gamenya single atau double, misalnya bulu tangkis atau angkat besi, itu yang kita dapat medali, atau lari mungkin. Tapi kalau ngomongin yang tim, entah itu tim sepak bola, tim basket, tim volley, kenapa kita sering kalah? Ini sama dengan pertanyaan pertama tadi. Tapi secara sederhana, saya mau coba. Ini mungkin sudut pandang bisa benar, bisa salah. Tapi sudut pandangnya gini kira-kira. Kalau mungkin kita ngomongin bulu tangkis, itu mungkin akan lebih sederhana. Apakah orang ini memiliki kemauan yang sangat kuat untuk berlatih dengan keras setiap hari, ditambahin kanan kirinya dan seterusnya, itu lebih sederhana. Tapi ketika sepak bola, kita udah ngomongin 11 orang, 11 kepala, 11 perjalanan. Orang pikir ngomongin 11 orang, masa dari 200 juta orang, 11 orang dikumpulin nggak bisa menang gitu kan. Tapi ternyata bukan itu. Saya pernah ke Manchester, pernah ke Chelsea, pernah ke tempatnya Real Madrid, ke tempatnya Barcelona, atau ke Milan gitu. Ada materi yang saya tangkap di situ adalah bagaimana mereka membangun tim sepak bola itu benar-benar seperti layaknya sebuah perusahaan besar yang dipimpin oleh seorang CEO yang sangat kompeten. Bukan cuma ngomongin 11 pemain di lapangan, tapi benar-benar dari hulu sampai hilir. Siapa yang mikirin talent poolnya dari mereka kelas 1 SD? Bahkan nggak ada SD-nya, mereka sekolah tuh ya sekolah sepak bola. Karirnya berkarir sepak bola, seterusnya. Ngomongin makannya, gizinya gimana, pelatihannya gimana, terapisnya yang mijetin siapa, dan seterusnya, bajunya, celananya, kaos kakinya, sepatunya, sponsorshipnya, yang nyari penonton, yang nyari semuanya, itu tiba-tiba melibatkan bisa jadi lebih dari 1.000 orang hanya untuk ngurusin 11 pemain untuk menjadi pemain-pemain terbaik di dunia. Ini yang menarik. Banyak pemimpin itu gak kebayang yang seperti itu, sehingga ketika mereka mikir ya intinya ya udah pokoknya tiap hari latihan kerja keras aja, latihan keras harusnya tahun depan ketika main menang gitu. Yang kita menarik di sana sampai ada riset development, cara nafasnya gimana, cara larinya, alat buat apakah ada oksigen di tubuh seperti apa, gizi makanannya yang makannya dikit tapi gizinya proteinnya apapun itu kayak di riset. Dan yang riset adalah orang-orang paling ahli di bidangnya. Itu menarik karena mereka dekat banget sama kampus. Jadi ngomongin game ini adalah ketika bangun tim adalah bangun secara keseluruhan. Balik ke bisnis lagi. Ketika pengusaha baru mulai bisnis, bangun tim berlima, bersepuluh, dia masih bisa lihat semua orang lagi ngapain. Oh si A masuknya terlambat, oh si B produktif, oh si C kerja keras, oh si D malas-malasan, kelihatan karena dia ngelihatnya gitu. Tapi kalau timnya udah 100 atau 200 atau 500, apakah bisa masih diingat, dihafal, dilihat sekilas, kenal semuanya? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Karena ngurusin 10 orang, 100 orang sama 1.000 orang tentu beda banget. Sebelum saya jawab dan gimana solusinya, analogi satu lagi. Bayangin adalah seorang arsitek yang mungkin biasa ngerjain gambar rumah 100 meter, 200 meter, 100 meter, 200 meter. Tiba-tiba ada requestan untuk bikin gambar untuk konsep perumahan 500 rumah. Bisa jadi itu Anda kaget. Bisa juga satelit city, misalnya 500 hektar. Kaget banget atau bingung nggak bisa dan seterusnya. Pak RT juga mungkin bingung sama Pak Lurah. Kenapa dia bisa ngurusin ribuan orang. Pak Lurah bingung sama Pak Gubernur kok bisa ngurusin jutaan orang, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan seterusnya. Nah, di sini saya ngambil satu poin sederhana. Ketika bisnis gak gede-gede, bisnis gak berkembang, anggaplah tim bola tadi. Kalau tim ini kalah, Anda misalnya sebagai pemilik bisnis, yang Anda ganti siapa? Pemainnya atau pelatihnya? Coba tulis di kolom komentar. Kalau tim bola itu kalah, yang diganti pemainnya atau
pelatihnya. Nggak usah dijawab ketua PSSI-nya ya, kita ngomongin pemain atau pelatihnya gitu kan. Pemain atau pelatihnya. Kemungkinan besar Anda akan jawab pelatihnya. Dan ya memang benar, kenapa? Karena pelatih itulah yang dia akan menentukan strateginya, bahkan dia menentukan siapa timnya, mainnya gimana, latihannya gimana, dan seterusnya itu di pelatihnya. Jadi kalau seorang bisnis kalah, rugi, tetap kecil, misalnya CEO-nya sempat bilang, oh ini karena timku gini, karena timku gitu, oh karena sebenarnya kita udah tahu, yang harus diganti adalah si CEO-nya. Jangan-jangan CEO-nya diganti, beres semua masalah. Iya tentu, kadang egonya ketika kita sebagai owner ganti diri sendiri kan nggak enak ya. Jadi gamenya adalah gimana kita terus memperbaiki diri. Apa hal-hal yang perlu kita pelajari, apa hal yang perlu kita asah di dalam diri kita. Karena kalau kita jadi CEO di perusahaan besar, bisa jadi gamenya adalah kalian berkarir dulu 10-20 tahun, misalnya dari umur 25, di umur 45 baru jadi CEO. Tapi kalau bangun bisnis dari nol, baru hari pertama masuk, tiba-tiba Anda lah CEO-nya. Chief Everything Officer, merasa tahu semua padahal sebenarnya baru belajar juga, baru tahu juga. Jadi cari tahu, misalnya Anda bisnis belum besar di kantor, masalahnya di pemainnya atau pelatihnya, masalahnya di tim Anda atau CEO-nya. Thank you.